Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanah. Wa qala aidan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Gurunda Kiai Haji Adi Pratama Larisindo, yang kami hormati segenap asatid, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, Masya Allah, Ustadz Ihsan, Ustadz Farid, Bang Ican, dan semua leader-leader dan sahabat kami ini, Masya Allah, yang bersamai Ustadz Ridwanullah, dan tak lupa Abang Kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tim kami yang saat ini sedang mengikuti juga kajian satu doa ini di Pondok Quran Alimah. Insyaallah tabarakallah. Kabarnya baik semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah tabarakallah. Ya, di kesempatan pagi hari ini izinkan kami memperkenalkan diri. Masya Allah tabarakallah, kami anak kampung yang berangkat dari Solo, Masya Allah, ingin menimba ilmu di Ismu Yahya ini dan bergabung dengan narasi sidak yang luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Maka izinkan ini kami untuk sedikit tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah menceritakan apa yang kami lakukan, apa yang sedang kami perjuangkan di Solo Utara, sehingga Allah takdirkan hari ini kami hadir di Ismu Yahya, kami hadir berguru kepada para kiai yang ada di Pontianak ini. Masya Allah tabarakallah. Ya, ini sharing ya, Masya Allah tabarakallah. Saat ini alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah bersama dengan masyarakat di Solo Utara membersamai rumah Quran. Kalau tadi disampaikan, Masya Allah tabarakallah, ada kurang lebih 25 kelas tahsin, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mbah-mbah, sampai remaja dan sebagainya itu. Maka di situ tabarakallah, satu impian kami, satu cita-cita kami adalah bagaimana Quran ini dekat dengan umat. Begitu narasi yang diangkat oleh sidak, ada kurang lebih 65% penduduk muslim Indonesia yang belum bisa baca Al-Quran. Di waktu itu, apa Ustaz, kami penasaran juga, apa iya gitu, Masya Allah tabarakallah. Nah, walhasil di waktu itu Allah tunjukkan benar-benar di mana saat ini kami ceritakan dulu latar belakang ataupun awal-awal kami merintis bagaimana rumah Quran ini Allah datangkan pertolongan-pertolongannya. Ya, suatu ketika ada seorang ibu muda, cantik gitu, Masya Allah tabarakallah, datang ke rumah, nangis-nangis tuh, Masya Allah. Kami, Masya Allah, alhamdulillah, istri 4 anaknya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tabarakallah. Di waktu ada ibu-ibu datang ke rumah itu menyampaikan curhat dan sebagainya, kami sempat khawatir juga, ini ada apa ini, Masya Allah tabarakallah. Walhasil beliau sampaikan, Ustaz, ini mohon izin ya, Masya Allah, kami itu diprotes sama anak saya, diprotes oleh anak saya. Loh, kenapa Bunda? Masya Allah, saya tanya seperti itu. Dan beliau bilang, gini Ustadz, anak saya itu cerita, anak saya itu protes kepada saya. Mama itu loh, nyuruh-nyuruh aku ngaji,
tapi nggak pernah ngaji sama aku. Nyuruh-nyuruh ngaji tapi nggak pernah ngaji sama aku. Masya Allah, begitu beliau sampaikan seperti itu, saya husnudzan. Bisa jadi ini adalah pintu hidayah yang Allah datangkan kepada sang ibu tadi lewat wasilah anaknya. Tabarakallah. Maka kalau sang ibu tadi bisa jadi saat menyikapinya salah, kamu itu apa toh nak? Yang penting kamu bisa ngaji. Ibu sudah tua dan sebagainya kan bisa. Tapi beliau Allah titipkan, Allah bentikkan hidayah dalam hati beliau. Walhasil begitu beliau datang seperti itu, kami pun juga berpikir, ya Allah, semoga kami bisa jadi wasilah beliau semakin dekat dengan Al-Quran. Walhasil hadirin rahimakumullah, di waktu itu kami mulai berinisiatif untuk membuka kelas Quran. Ini salah satu skenario indah dari Allah, karena sebelumnya kami itu seorang guru profesi guru ngaji di sekolah Islam di Solo, kurang lebih 8 tahun. Masya Allah kami khidmat di sekolah Islam tersebut, sehingga dari situ kemudian kami izin untuk bisa resign untuk fokus mendampingi masyarakat untuk dekat dengan Quran. Walhasil di waktu itu kami memulai, ya sudah bismillah ya Allah, izinkan kami, ajarkan kepada kami untuk bisa memulai ini semua. Kemudian kami umumkan tuh, Masya Allah kami umumkan, ayah bunda, bapak ibu, siapa yang mau belajar Quran? Masya Allah dari nol. Walhasil kelas awal di tahun 2019, 2020 itu Allah datangkan kurang lebih 20 orang dan kami hadirkan di teras kami. Wah, ini tempatnya di mana ini, Masya Allah, tabarakallah. Kalau guru, insya Allah kami sendiri yang dampingi. Walhasil tempat, karena tidak ada tempat, ya sudah teras rumah yang kecil, ukuran 3x5, kita gelar tikar, kita pasang meja dan sebagainya. Bu, ini tempat seadanya, bismillah kita mulai. Walhasil ada 20, kita bagi jadi 10-10. Masya Allah, tabarakallah. Dari situ hadirin rahimakumullah, kita membuat satu kurikulum 3 bulan selesai satu level. Kemudian setelah itu testimoni dari para santri emak-emak tadi, santri ibu-ibu tadi, akhirnya berkembang, bertumbuh seperti itu. Kami split ya, Masya Allah. Walhasil saat 6 bulan berjalan, si ibu tadi datang lagi ke rumah. Ustadz, ini yang bikin kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita, Allah pilih kami. Sang ibu tadi datang lagi ke rumah, Ustaz, alhamdulillah, kalau kemarin beliau datang itu nangis-nangis, beliau tersenyum bahagia di waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustaz, mulai Ramadan kemarin saya sudah bisa menghatamkan Quran bareng dengan anak saya. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu momen, magic moment istilahnya, momen yang luar biasa bagi kami. Ya Allah, ini Allah Allah pilih kami untuk jadi wasilah. Itu satu kenikmatan. Saya berharap ya Allah, semoga dari lisan beliau, dari peran beliau semuanya, Allah nantikan jadi pembela kami di yaumul qiyamah. Walhasil saat itu sang anak, ibu tadi nggak sendirian, diantar sama suaminya. Maka saat diantar sama suaminya tadi, sang suami sampaikan kepada kami, Ustaz, yang diajari ibu-ibu trok. Kami itu loh, saya itu loh, imam keluarga. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi belum bisa ngaji. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, ini tabarakallah. Maka dari situ kami, Masya Allah, kami istilahnya kerucutkan, kami kristalkan bahwasanya di Rumah Quran Alimah itu mempunyai misi, yaitu membina keluarga Qurani. Dari keluarga muslim, mohon maaf, ada keluarga muslim itu kita naikkan level, karena tidak semua keluarga muslim itu dihiasi rumahnya dengan Quran, maka kita naikkan levelnya dari keluarga muslim menjadi keluarga Qurani. Di situ ada seorang bapak yang menjadi imam yang baik, menjadi uswah yang baik untuk keluarganya, kemudian ibu yang mendidik anak-anaknya,
dan anak-anak yang mendoakan mempunyai amalan yang terbaik untuk orang tuanya. Masya Allah, inilah yang kita cita-citakan. Walhasil akhirnya kita buka mulai dari kelas emak-emak, kelas bapak-bapak, kelas anak-anak, kelas remaja. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di perjalanan memang tak seindah yang dibayangkan. Ibu bapak, abang, kakak, ayah, bunda semuanya, di perjalanan itu dari teras rumah kami, Masya Allah, semakin berkembang, alhamdulillah, semakin berkembang, semakin bertambah. Awal itu mulai dari 2 kelas, 6 kelas, sampai 8 kelas. Di waktu itu kami takut untuk membuka kelas lagi. Lah ini mau ditaruh di mana seperti itu. Walhasil kami ingat lagi doa dari yang diajarkan oleh ibu kami, doa yang diajarkan oleh guru-guru kami, yaitu ya Allah, kami punya niat baik, pertemukan dengan orang-orang yang baik yang bisa mengajak kami semakin taat kepadamu. Masya Allah. Ini bersama-sama ya. Masya Allah, ini semoga jadi doa yang bermanfaat untuk kita. Ya Allah, kami punya niat baik, pertemukan dengan orang-orang yang baik yang bisa mengajak kami semakin taat kepadamu. Allah ya Karim. Ini doa yang diajarkan oleh ibu kami sebelum nikah, kemudian setelah saat merintis dan sebagainya itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, di tengah keterbatasan dari teras rumah itu kami minta sama Allah, ya Allah, maksud Engkau tega ya Allah, kami itu pengen memuliakan, pengen memfasilitasi hamba-hambamu yang ingin belajar Quran. Masya Allah, izinkan ya Allah pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, yang bisa membersamai perjalanan ini. Walhasil saat itu kami umumkan kepada para santri, kepada para wali santri, ayah bunda, bapak ibu semuanya, ini kita nggak mau buka kelas untuk angkatan yang kesekian di waktu itu. Tapi kita terbatas tempatnya, nggak ada, saya sampaikan. Jadi mulai dari teras rumah, kemudian lanjut ke ruang keluarga itu, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kayaknya sudah full nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu untuk pembinaan gurunya, gitu, seperti itu. Kemudian kami minta sama Allah, kami sampaikan kepada para santri dan wali santri. Walhasil yang terjadi adalah, Ustadz, ini saya ada rumah, Ustadz, ini ada teras rumah kami bisa dipakai, ini dan sebagainya. Mulailah berkembang dari teras rumah ke teras rumah. Pokoknya asalkan bisa dipakai halakoh untuk 10 orang, 1 guru, meja dipakai, terus parkir dan sebagainya memadai, maka itu bisa masuk kualifikasi untuk dipakai untuk rumah Quran. Jadi kalau bicara rumah Quran teman-teman, tentu kita make it simple. Jadikan itu sesuatu yang sederhana. Bukan nggak harus rumah satu bangunan besar dipakai, itu enggak. Tapi di situ kami mulai dari teras-teras rumah. Masya Allah, tabarakallah. Maka setelah kita berkembang, di waktu itu masih di angka 14-an kelas kurang lebih, yaitu berkembang ke rumah-rumah, teras-teras rumah itu alhamdulillah testimoni doa-doa terbaik itu mengalir disampaikan kepada kami, Ustadz. Alhamdulillah setelah rumah kami itu dipakai untuk halakoh Quran, untuk kelas-kelas tahsin itu, alhamdulillah keluarga kami itu semakin baik. Kalau dulu anak-anak sering sakit, kadang sama suami istri itu kadang sering cekcok dan sebagainya, alhamdulillah itu kalau sore kami dengar ngaji itu, kemudian kalau pagi kadang untuk kelas tahsin emak-emak, itu semakin tenang keluarga kami. Itulah teman-teman, Allah buka, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan keberkahan di rumah tersebut. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, bikiraatil Quran. Itulah cahaya Al-Quran, itu muncul di rumah-rumah tersebut. Walhasil dari rumah-rumah yang ada, Masya Allah, tabarakallah, sudah full lagi. Walhasil Allah
ilhamkan kami untuk sowan datang ke masjid sekitar. Masya Allah, kami sowan kepada para takmirnya, Bapak, Pak Takmir, ini kami ada program seperti ini. Cuma kami ada kendala kaitan dengan tempat. Mohon izin, bolehkah serambi masjidnya untuk dipakai untuk kegiatan seperti ini? Nanti masyarakat sekitar bisa ikut belajar. Oh, Masya Allah, senang banget. Masya Allah, dari kegiatan itu, tabarakallah, para takmir tadi itu menyampaikan bahwasanya masjidnya tambah makmur, tambah rame, tambah berkembang, Masya Allah. Dari situ teman-teman sekalian, itu kembali kita mendapatkan doa-doa terbaik dari beliau-beliau. Nah, dari walhasil saat ini ada 4 masjid yang bermitra dengan kita. Masya Allah, 4 masjid yang serambinya kita pakai sehingga masyarakat-masyarakat bisa belajar di situ. Alhamdulillah, tabarakallah. Apakah permasalahan di tempat tadi itu selesai? Alhamdulillah belum selesai. Begitu tempat itu sudah clear, tawaran-tawaran rumah yang bisa dipakai untuk halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah tahsin itu berlimpah. Kita berpikir, ini nanti siapa lagi yang ngaji? Masya Allah, siapa lagi yang ngajar? Karena jadwal itu Masya Allah begitu padat ngeten, sehingga kami harus meninggalkan kadang ketemu sama anak, ketemu istri itu terbatas banget ngeten. Maka di situ kami minta lagi sama Allah, ya Allah, pertemukan dengan kami punya niat baik, pertemukan dengan orang-orang yang baik yang menjadikan kami semakin taat kepadamu. Walhasil di situ teman-teman, kami punya gagasan untuk membuat satu wadah, satu program untuk kaderisasi guru ngaji yang nantinya akan mendampingi kelas-kelas tahsin yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian kita adakan program namanya SGN, Sekolah Guru Ngaji, yaitu pembinaan-pembinaan teman-teman alumni pesantren, teman-teman mahasiswa yang nanti siap tidak hanya bisa ngaji, tapi juga bisa ngajar dan bisa mengasuh seperti itu. Maka kemarin saat mendengar ada program guru ngaji untuk negeri, ya Allah, ini yang kami rintis kecil, ketemu dengan kapal besarnya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian ibu bapak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari situ satu niatan yang sederhana tadi itu Allah pertemukan dengan mbahnya santri. Jadi anaknya ikut di rumah Quran, kemudian ibunya ikut di rumah Quran juga. Walhasil mbahnya tadi manggil kami, Mas Hamid, coba besok datang ke rumah ya. Ya Pak Ji, insya Allah ada apa ini? Seperti itu, kami hadir ke sana. Beliau sampaikan, Mas Hamid, saya itu sudah dengar cerita tentang jenengan, tentang Anda, tentang kamu. Kami salut tuh, seneng dengan programmu. Tapi kami juga kasihan. Oh, kasihan pripun, kasihan gimana? Seperti itu. Beliau sampaikan, ini anak saya cerita, cucu saya cerita kalau program ini memang nggak punya tempat. Itu ada tanah, coba dipakai, seperti itu. Allahu Akbar. Itu di tahun pertama 1 tahun berjalan program itu. Walhasil teman-teman semuanya, di sini Allah mulai semakin menunjukkan keajaibannya. Allah semakin menunjukkan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang punya niat baik. Kenapa? Karena guru kami di Sragen, Kiai Kusnadi, Pak Kusnadi Al-Falah yang pernah hadir juga ke sini, beliau yang menjadi wasilah kami bisa sowan ke sini. Itu beliau sampaikan, sudah Mas, pokoknya jenengan itu fokus, tulus, nanti Allah yang akan neteskan, nanti akan netes seperti itu. Walhasil, ibu bapak hadirin rahimakumullah dan juga teman-teman para pejuang Quran, di situ Allah pertemukan dengan namanya Pak Haji Sarmin, semoga Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Itu beliau wakafkan tanah kurang lebih seluas 600 meter. 600 meter, kemudian beliau sampaikan,
Yes, itu nanti silahkan mau dipakai. Oh iya Pak Haji, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian proses sertifikat wakaf dan sebagainya diselesaikan. Beliau sudah los seperti itu. Alhamdulillah di awal itu kita tadi Ustadz Ihsan hadir di sana, doa bareng-bareng bersama masyarakat, bersama para tokoh. Itu akhirnya Allah turunkan pertolongan. Ini pembangunan 1 tahun berjalan ini, tabarakallah, mohon doanya. Ini lantai 1 itu sudah selesai, sudah layak dipakai. Kemudian ini berjalan lantai 2. Yang sebenarnya ini di mana lantai 2 itu nanti kita pakai untuk asrama santri, gitu. Untuk lantai 1 yang awal itu, yang bawah, kita pakai untuk santri masyarakat. Maka kita bedakan antara santri masyarakat sama santri pondok seperti itu. Kalau santri masyarakat, itulah mereka yang ada di rumah-rumah Quran tadi, yang saat ini kurang lebih tercatat ada 270-an kurang lebih, Masya Allah. Ini yang tersebar di banyak titik. Maka saat ada para tokoh yang datang, ini tempatnya di mana, taruh di mana 200 sekian santri itu. Nyebar Bapak, nyebar Ibu, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Masya Allah, tabarakallah. Maka semakin bertumbuh, semakin berkembang masyarakat, semakin kami berharap semakin barokah lingkungan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian berjalannya ini rumah Quran, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian di situ pondok Quran yang kami niatkan tadi ya, dari tanah kosong sawah ketika itu berjalan, bismillah, kita pertemukan antara tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, kita hadirkan untuk doa bareng di situ. Ini setahun berjalan ini alhamdulillah, kami saat ditanya, Mas, semoga muga-muga ndang dadi ya, semoga segera jadi. Kami sampaikan, Ibu, kalau jadi nanti biasanya cepat roboh, maka doakan semoga ini cepat manfaat. Masya Allah. Walhasil lantai 1 itu ada 1 ruangan yang kita pakai untuk para santri belajar, yang nanti kita dedikasikan untuk para guru ngaji seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal yang ingin kami kuatkan, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, adalah di mana di tengah keterbatasan kita itu jangan sampai nunggu sempurna untuk memulai. Masya Allah, nunggu sempurna untuk memulai. Mulai saja dulu, nanti biar Allah yang sempurnakan. Maka di situ beberapa waktu yang lalu KIEN juga sampaikan, mengapa kok Islam itu diturunkan di tanah Mekah, Masya Allah. Kenapa kok tidak diturunkan di Persia, Romawi yang di waktu itu teknologi, orang-orang cerdas, kekayaan yang berlimpah di sana. Maka karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Masya Allah, di tengah keterbatasan kami yang dengan segala keterbatasan itu, bismillah, kita mulai dengan niatan yang baik, Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Maka ini satu nasihat untuk diri kami pribadi, yuk kita di tengah keterbatasan itu segera mulai saja, nanti Allah yang akan membimbing. Maka sering kita dengar, kalau ada niat ada jalan, kalau nggak ada niat banyak alasan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, walhasil di tengah perjalanan ini kami minta juga kepada Allah, ya Allah, ini perjalanan ini mau diarahkan kemana, mau seperti apa, suatu saat sampai bagaimana, itu kami belum ada gambaran. Wis pokoknya jalan saja. Masya Allah, kemanfaatan yang semakin kami lakukan, nanti kami berharap semakin besar orang yang bisa mendapatkan manfaatnya, dan semakin banyak orang yang nantinya akan membela kami di hadapan Allah. Walhasil di tengah perjalanan Allah pertemukan dengan orang-orang saleh, dengan Pak Kusnadi Al-Falah, kemudian dari wasilah beliau Allah pertemukan dengan para kiai-kiai, para guru-guru di Ismu Yahya ini yang mendorong kami untuk terus bergerak, terus bertumbuh. Bagaimana Quran tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana Quran itu bisa dinikmati untuk orang-orang lain seperti itu. Maka dari situ
kami menemukan satu titik kesamaan visi, kesamaan misi, di mana pengen membebaskan buta huruf Al-Quran, kemudian pengen membangun semakin banyak rumah-rumah Quran yang ada. Maka saat ketemu dengan narasi sidak, Allah ya Karim. Kemudian di waktu itu bulan Juni 2022, kami masih ingat sekali, di situ qadarullah, saat itu Kiai EN menyampaikan tadabbur surah An-Naml, surah yang menceritakan tentang semut. Ya, Nabi siapa? Nabi Sulaiman Tabarakar Rahman. Di waktu itu Masya Allah, kami menyimak dengan rinci, kami catat dengan baik, itu kami tadaburi sampailah di surah An-Naml ayat 44. Di situ Ratu Bilqis datang kepada Nabi Sulaiman dan beliau bilang, inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Yang kurang lebih maknanya adalah di mana Ratu Bilqis itu menyampaikan surah An-Naml di ayat 44 itu Ratu Bilqis menyampaikan bahwasanya sesungguhnya aku itu zalim kepada diriku, dengan segala kekayaannya, dengan segala istananya, dengan segala jabatannya yang luar biasa. Beliau seorang perempuan, beliau seorang ratu dan sebagainya. Maka saat hadir ke kerajaan Nabi Sulaiman, beliau menyampaikan bahwasanya apa yang aku peroleh, apa yang aku lakukan kemarin seolah-olah belum ada apa-apanya. Maka kalimat selanjutnya di situ sangat indah sekali dengan sangat majleb itu teman-teman. Inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wa aslamtu ma'a Sulaiman itu maka ya, kami berserah diri kepada Sulaiman. Artinya di situ kami maknai, oh ya Allah, berarti memang saatnya ini saya itu berserah diri kepada narasi sidak ini. Kenapa? Karena cita-cita kami, impian kami yang masih berpikirnya lokal ya, di Solo Utara ini, Masya Allah. Kemudian Allah pertemukan dengan kapal besar nih, Masya Allah, kapal besar yang cita-citanya luar biasa. Tidak hanya nasional, internasional gitu ya Masya Allah. Enggak hanya dunia, tapi dunia akhirat Masya Allah, tabarakallah. Maka kami berharap kami wa aslamtu ma'a Sulaiman, ini kalau di sini wa aslamtu ma'a sidak gitu ya. Masya Allah. Ini untuk apa? Agar kami bisa terbimbing lillahi rabbil alamin, dan terarah. Terarah untuk apa? Benar-benar terarah untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka di sini hadirin rahimakumullah, satu hal yang kami syukuri di titik ini adalah bagaimana di rumah Quran yang sedang saat ini kami rintis, kemudian pondok Quran yang saat ini kami rintis bersama masyarakat, itu kami berharap bisa sevisi, bisa sefrekuensi, dan tadi paling penting adalah kami nantinya bisa terbimbing dan terarah, agar arah perjuangan tetap terjaga, agar niat ini juga tetap terjaga, agar nantinya kemanfaatan ini bisa semakin besar. Kami berharap tidak hanya di Solo Utara, nanti kami harap bisa berkontribusi juga untuk seluruh Indonesia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit kami sampaikan, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian, dan mohon doanya nantinya rumah Quran A5 yang Masya Allah kemarin kita Allah pertemukan dengan Ustadz Ihsan, ini buku semua bisa punya rumah Quran ini Masya Allah. Ini nanti bisa kalau pengen punya rumah Quran, dapetin bukunya. Inilah nanti akan semakin rapi dan make it simple. Itu akan kita bisa mulai dari hal yang sederhana, dari teras rumah kita jadi rumah-rumah Quran. Takbir, Allahu Akbar. Dan nantinya tempat-tempat itulah yang nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terakhir kembali kami ingatkan kepada diri kami pribadi, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Di tengah keterbatasan kita, jangan sampai itu menghambat perjalanan dakwah kita. Apa kata baginda Nabi? Man syaghalahul Quran, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran sampai-sampai dia tidak sempat untuk berdoa,
tidak sempat untuk meminta, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau sampaikan, aku dalam hadis qudsi ini, aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama. Afdhalu min ma utiyas sailin. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Maka ibu bapak, ayah bunda, abang kakak semuanya, mari kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Tidak hanya membaca, tidak hanya menghafalkan, tapi bagaimana harian kita itu disibukkan dengan Al-Quran. Kita jadi para pejuang Al-Quran. Kalau tidak bisa dengan diri kita, dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan ide kita, dengan pikiran kita, dengan teras rumah kita, sehingga nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takbir, Allahu Akbar. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya itu kebodohan saya, kalau ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak Allah pertemukan kita kembali di jannahnya bersama baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita dicatat menjadi min ahlil Quran wa khassatuh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyya bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.